Selamat pagi Bapak Ibu serta jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, senang sekali kita bisa bertemu, kita bisa berjumpa, kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan di minggu yang cerah pada pagi hari ini. Biarlah pujian ini kita boleh pujikan di dalam hati kita dan kita semuanya boleh bersama-sama beribadah. Kita akan naikkan pujian kita dengan pujian Ku kagum akan Engkau. Kita naikkan pujian kita, Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah. Mari kita bangkit berdiri. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Khotbah dan salam. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ibadah kita hari ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun ke atas kita semua. Amin. Kita pujikan Gloria Patri.
Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, nats pembimbing hari ini diambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai ayat yang 10. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, silakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat akan dibacakan oleh Penatua Andre Kencana. Saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Warta jemaat hari ini, selamat ulang tahun kepada Ibu Natasha Yunita tanggal 13 Juni, Saudara Justin Nathaniel Kristano tanggal 15 Juni, dan tanggal 17 Juni ada Ananda Karen Kristabel Dadi. Pada tanggal 18 Juni 2022 ada ulang tahun Bapak Jeffrey Budi Miharja dan Ananda Devon Sastra Doloksaribu. Ulang tahun pernikahan pada tanggal 17 Juni, Bapak dan Ibu Benyamin S. Sukamto. Pada tanggal 18 Juni, Bapak dan Ibu Ebot Manila Manurung. Warta Komisi Anak. Diberitahukan kepada seluruh orang tua bahwa ibadah Komisi Anak hari ini diadakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Mulai tanggal 3 Juli 2022 dan seterusnya, kebaktian anak akan diadakan secara offline atau di gereja pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk kebaktian offline perdana akan diawali dengan acara kenaikan kelas. Mohon dukungan orang tua untuk mengantar anak mengikuti kebaktian di gereja. Cuti hamba Tuhan. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa Saudara Nicholas Evan Setiawan STH akan mengambil cuti pada tanggal 18 sampai dengan 25 Juni 2022. Tukar pelayanan GKMI Pengharapan. Pada kebaktian minggu depan, 19 Juni 2022, akan dilakukan tukar pelayanan GKMI Pengharapan. Pendeta Edi SS akan melayani di cabang Kalimalang, sedangkan GKMI Pengharapan dilayani oleh Pendeta David Sarjus Cipto. Pengurusan izin tempat ibadah. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa pengumpulan formulir pernyataan anggota jemaat sudah memenuhi jumlah yang ditetapkan, yaitu 90 jemaat. Mohon dukungan doa untuk proses selanjutnya. Selanjutnya kita saksikan video warta.
Demikian Warta Jemaat hari ini, saya kembalikan ibadahnya kepada Evangelis Yonatan Setiawan. Yesus, dengarkanlah doaku. Kita akan menaikkan doa syafaat pada pagi hari ini, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Hana Tanoto. Tapi sebelumnya kita naikkan pujian kita dengan PPR 1 nomor 137, Jangan Melalui Aku. Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Engkau Tuhan berkasihan, selamatkan daku. Kuatkan hamba dalam iman, aku milik-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Ku harap kepadamu, beri anugerah-Mu. Teduh genap jiwaku, sucikan daku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Silakan Ibu Hana. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita satukan hati kita di dalam doa-doa syafaat kita. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur jika pagi ini kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kami boleh menaikkan pujian-pujian kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Saudara Evangelis, Saudara Nikolas Evan Setiawan. Tuhan akan berkati dia supaya kebenaran firman-Mu boleh mengenyangkan kami semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk kebaktian anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini, karena merekalah calon pemimpin-pemimpin kami. Juga berkati untuk setiap guru-guru sekolah minggu, sehingga mereka dapat mengajar dengan benar dan baik. Bapak yang surga, kami juga mengucap syukur untuk setiap persembahan yang telah diberikan oleh jemaat. Tuhan akan memberkatinya, supaya setiap persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan benar oleh majelis jemaat. Sehingga semuanya Tuhan boleh berguna bagi kemuliaan nama-Mu.
Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk kestabilan kesehatan Ibu Yohana Hartini Suraji, Ibu Tuya, Bapak Indarto, Bapak Hadi Sudarto, Bapak Sukesno, dan Ibu Manurung. Kami percaya Tuhan akan memberikan kesehatan untuk mereka. Kami juga tetap dukung pemulihan Ibu Enita dari sakit bel spasi. Tuhan akan memberikan kesembuhan yang sempurna. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih belajar ataupun bekerja di luar kota ataupun di luar negeri. Kiranya Tuhan akan berkati mereka dengan kesehatan yang baik, dengan kehidupan iman yang tetap bertumbuh dan tetap setia kepadamu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perekonomian jemaat. Kami percaya Tuhan akan selalu mencukupkan, baik mereka yang berpenghasilan harian, mereka yang memiliki usaha sendiri, maupun mereka yang bekerja pada perusahaan lain. Serta kami juga tetap berdoa untuk pertumbuhan iman kami, supaya kami boleh semakin bertumbuh, kami dikuatkan iman kami, apapun yang kami hadapi, karena Tuhan yang akan menolong kami. Bapa yang di surga, kami berdoa juga untuk pengurusan izin tempat ibadah, termasuk sertifikat kedua ruko, menjadi atas nama Gereja Kristen Muria Indonesia Pengharapan. Tuhan tolong supaya semua usaha majelis dapat berjalan dengan lancar. Tuhan bukakan hati para mereka yang mengurusi Tuhan, sehingga mereka mau memberikan izin tempat ibadah ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pendewasaan GKI Pengharapan Cabang Kalimalang. Tuhan akan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar, sehingga GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang boleh menjadi GKMI yang dewasa dan mandiri. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan kantor sinode, berkati untuk setiap mereka yang mengerjakannya. Tuhan juga berkati setiap dana yang ada, Tuhan cukupkan, sehingga pembangunan kantor sinode ini boleh selesai tepat pada waktunya. Bapak yang surga, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa, untuk Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berkati juga untuk pejabat pemerintah, aparat keamanan, supaya mereka dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik dan takut akan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi keamanan, serta kerukunan hidup seluruh rakyat Indonesia, supaya rakyat Indonesia bersama-sama dapat menjaga NKRI dan menghargai keberagaman yang ada di Indonesia, sehingga terjalin perdamaian dalam masyarakat, dan Tuhan akan menghilangkan semua unsur-unsur yang akan memporak-pandakan kedamaian di NKRI ini. Kami juga tak berdoa Tuhan untuk penanganan bidang kesehatan terhadap virus hepatitis akut, ataupun untuk cacar monyet, ataupun untuk pandemi COVID, supaya semuanya Tuhan dapat segera dilakukan dengan baik, sehingga semuanya boleh semakin mereda. Berkati juga untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur, untuk perkembangan dan kemajuan perekonomian bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia tetap boleh semakin maju dalam perekonomian ini. Berkati juga ya Tuhan untuk rencana program pemerintah, untuk pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Tuhan, kami percaya Engkau akan mendengarkan semua doa-doa kami, karena kami landaskan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Evangelis Yonatan. Musim demi musim silih berganti, tetapi kita yakin dan percaya bahwa penyertaan dan kasih Tuhan senantiasa hadiri dalam kehidupan kita.
Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi kita akan naikkan pujian kita dengan pujian bersamamu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita angkat bersama pujian kita. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa ku lewati. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi
Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Untuk doa persiapan dan pembacaan Alkitab saya serahkan kepada Saudara Adriel. Shalom Bapak Ibu serta saudara sekalian. Pada hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu pada hari ini, karena kami dapat berkumpul dan bersatu di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Saudara Nikolas. Kiranya Tuhan berkati kami agar kami dapat mendengarkannya dan menjalankan firman yang akan disampaikan oleh Saudara Nikolas. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan terima kasih. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 16 ayat 24 sampai 26. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikutinya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Adriel yang sudah berdoa dan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Saya boleh minta senyumannya dulu Bapak Ibu? Enggak kelihatan, tapi saya bisa lihat dari mata kok Bapak Ibu. Saya senang sekali hari ini karena sudah lama nggak berjumpa dengan Bapak Ibu gitu ya. Karena kan kita makin kesini semakin renggang ininya peraturan dari pemerintah, dan senang sekali karena hari ini bisa melihat penuh ya lantai 2 dan banyak jemaat-jemaat yang selama ini mungkin lihatnya dari Zoom atau ganti-gantian begitu ya, kadang minggu gereja, kadang lewat Zoom. Nah sekarang ini bisa lihat secara langsung. Dan bersyukur sekali karena kita boleh bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu memikul salib mengikut Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara, jujur ini satu tema yang bagi saya pribadi berat Bapak Ibu. Karena ini satu tema yang ketika kita mendengar atau membacanya kita tahu tidak mudah untuk dilakukan Bapak Ibu saudara. Tapi kiranya Roh Kudus yang boleh menolong kita semua, supaya kita boleh senantiasa bukan hanya mendengarkan hari ini, tapi juga boleh melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu saudara, beberapa waktu kemarin, bangsa kita sedang berduka karena ada satu peristiwa yang mendukakan, yaitu anak dari Gubernur Ridwan Kamil yang pada waktu itu ketika berenang ternyata terhanyut dalam satu sungai, itu Bapak Ibu. Dan beberapa hari kemarin ternyata puji Tuhan jenazahnya diketemukan Bapak Ibu saudara. Dan ternyata jenazahnya ditemukan cukup jauh. Dan setelah sekitar mungkin 2 minggu ya Bapak Ibu baru ketemu. Bapak Ibu jujur saya nggak kenal dengan sosok almarhum Eril ini Bapak Ibu saudara. Tapi ketika saya baca beritanya dan ketika saya melihat sosok orang tuanya, saya sendiri sedih Bapak Ibu ketika melihat dan harus tahu ternyata Eril meninggal dunia. Nah Bapak Ibu saudara, jujur ketika saya membaca ini saya berpikir bagaimana ya perasaan Ridwan Kamil begitu. Ridwan Kamil bersama istri dan juga keluarga besarnya. Karena ketika kita melihat di media sosial ataupun dalam berita yang dibahas, mereka kelihatan begitu tegar, begitu kuat Bapak Ibu.
Tapi saya yakin bagi kita yang pernah merasakan ditinggal oleh orang yang kita kasihi, ketika mereka dipanggil Tuhan terlebih dahulu, kita tahu betapa sakitnya itu dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya yakin itu juga yang mungkin dirasakan oleh keluarga dari almarhum Eril, Bapak Ibu. Di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, banyak hal-hal yang kita tidak dapat mengerti kenapa hal itu terjadi dalam hidup ini. Banyak hal-hal yang itu menjadi misteri Tuhan. Karena kalau kita lihat dari satu kisah ini ya Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa keluarga Ridwan Kamil, baik pribadi Ridwan Kamil sendiri maupun dari almarhum Eril dan keluarganya, kita lihat bahwa keluarganya adalah keluarga yang baik Bapak Ibu. Meskipun mereka adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi kita melihat bagaimana dalam mereka hidup, mereka mencontohkan satu kehidupan yang baik. Nah, mungkin yang muncul dalam pemikiran kita adalah kenapa Tuhan mengizinkan orang-orang seperti ini untuk dipanggil terlebih dahulu. Nah, ini masih jadi satu misteri bagi kita. Dan dalam hidup ini banyak sekali misteri-misteri lainnya yang kita tidak dapat mengerti. Dan salah satunya adalah tentang tema yang akan kita bahas hari ini. Bapak Saudara, kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, itu bisa digambarkan sebagai suatu perjalanan untuk mencari sukacita terbesar. Tapi Bapak Ibu, dalam firman Tuhan ada satu ayat mengatakan demikian dari Matius pasal 7 ayat 14. Firman Tuhan mengatakan, sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Kehidupan kita adalah sebuah perjalanan, sebuah petualangan untuk mendapatkan sukacita terbesar. Tapi firman Tuhan malah mengatakan, untuk mendapatkan sukacita yang besar itu, sesaklah pintu dan sempitlah jalan untuk menuju kepadanya. Di dalam Alkitab kita banyak sekali hal-hal yang terlihat sebagai suatu paradoks Bapak Ibu. Hal-hal yang kelihatannya itu seperti berlawanan, kontradiksi, tapi sebenarnya tidak. Dan tema yang hari ini kita renungkan juga sama, ini adalah suatu paradoks Bapak Ibu. Untuk mendapatkan sukacita terbesar, jalan yang harus kita lalui, yaitu kita harus mau untuk menyangkal diri dan menderita. Ini dua hal yang kelihatannya berlawanan, tapi sebenarnya tidak, Bapak Ibu Saudara. Untuk mendapatkan sukacita terbesar, kita harus mau menyangkal diri dan menderita. Nah, Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua untuk lihat lebih jauh. Kalau tadi Saudara Adriel sudah membacakan dari ayat 24 sampai 26, kita mau lihat dari ayat 13, Bapak Ibu. Cukup panjang, nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab bisa dibuka atau bisa lihat di handphonenya supaya bisa mengikuti perenungan kita pada pagi hari ini. Nah, saya mau ceritakan sedikit konteks dari ayat yang tadi sudah kita baca dan dengarkan. Jadi pada waktu itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus sedang mengajar para muridnya. Tuhan Yesus sedang bertemu dengan para muridnya, ia sedang mengajar pada para muridnya. Di ayat 13 dikatakan, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Dan mereka pun menjawab demikian. Lalu di akhir Tuhan berkata, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Nah Bapak Ibu, kenapa saya beri warna kuning daerah Kaisarea Filipi ini? Karena daerah ini sebetulnya adalah sebuah daerah di mana banyak sekali kuil-kuil dari dewa-dewa yang ada di sana. Dan daerah ini menjadi suatu tempat penyembahan berhala. Herannya, di lokasi ini ketika ia sedang mengajar para murid-murid, di tengah banyaknya berhala-berhala lainnya, di tengah banyaknya dewa-dewa yang ada di sana, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Di antara semua dewa-dewa itu, menurutmu siapakah aku ini? Dan ketika Tuhan Yesus bertanya demikian, salah seorang muridnya menjawab, yaitu Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, kata Yesus kepadanya. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Petrus menjawab ini dan Tuhan Yesus mengiyakannya, yang saya pikirkan adalah di pemikiran para murid waktu itu, oh berarti benar selama ini yang ada di pikiran kita. Guru kita itu Mesias, dia adalah Raja, segala Raja. Dan mungkin yang ada di pikiran para murid pada waktu itu seperti gambaran ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus nantinya akan menjadi seorang pemimpin politik yang akan membawa bangsa Israel keluar dari jajahan Romawi.
Semua bangsa akan tunduk kepada dia, dan para murid pada waktu itu akan diberi satu jabatan yang penting, satu peran yang penting dalam kehidupan mereka. Mungkin itulah yang ada di pikiran mereka, Bapak Ibu Saudara. Wah, enak ini. Nanti kalau Tuhan Yesus sudah menjabat, istilahnya begitu ya. Kalau Tuhan Yesus sudah jadi raja, segala raja, kita akan punya peran-peran yang penting. Kita akan punya jabatan-jabatan yang tinggi. Karena mereka notabene adalah orang-orang yang terdekat dengan Tuhan Yesus. Betapa kagetnya ketika mereka berpikir demikian, tiba-tiba Tuhan Yesus menjawab dengan satu hal yang sangat menggoncangkan hati mereka. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya, firman Tuhan mengatakan, bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kalau kita baca yang di warna kuning itu tidak ada satupun kata-kata yang menunjukkan bahwa ketika Yesus menjadi raja dari segala raja, itu sangat berkebalikan Bapak Ibu. Harusnya raja segala raja, gak ada yang namanya penderitaan. Itu yang ada di pemikiran para murid pada waktu itu. Dan benarlah, gak lama Tuhan Yesus berkata demikian, Petrus langsung menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Dan Petrus berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Nah Bapak Ibu, kalau kita mungkin memakai imajinasi kita dan kita membayangkan bagaimana kejadiannya pada waktu itu ya. Tuhan Yesus ini sedang berceramah. Tuhan Yesus sedang berkhotbah. Bayangin Bapak Ibu, misalnya seorang pengkhotbah besar. Misalnya Dr. Stephen Tong lagi khotbah. Tiba-tiba ini ada satu muridnya datang naik ke mimbar. Tiba-tiba ditarik Pak Tongnya ke samping. Pak Tong ikut saya bentar yuk gitu. Bingung nggak Bapak Ibu? Bingung ya Bapak Ibu Saudara? Murid-murid yang lain yang ada pada waktu itu pasti juga bingung. Dan mungkin Petrus berkata demikian. Guru sik waras ah. Mabuk apa ora? Sik panas gak iki? Aman kok. Guru benar ngomong barusan itu. Menderita. Diancam. Dibunuh. Gak masuk akal lah. Guru kan bilang katanya Mesias. Nah Mesias kan raja segala raja harusnya. Kalau guru mau mengatakan aku adalah Mesias, aku adalah raja segala raja. Kalau kampanye tuh gak kayak gitu ngomongnya guru. Guru harusnya ngomong, siapa yang mau mengikut aku, dia akan mendapatkan kekuasaan. Ia akan mendapatkan harta yang banyak. Ia akan sehat selalu. Keturunannya sampai 7 turunan dapat berkat. Harusnya kan ngomong gitu guru. Lah guru kok ngomongnya, guru akan menanggung banyak penderitaan. Bahkan dibunuh. Guru gak salah ini. Waras kok Sian. Gak sakit kok. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Petrus menegur Tuhan Yesus, Petrus mendapatkan satu respon yang ternyata sangat menggoncangkan hatinya. Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Ia mengatakan, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bapak Ibu, padahal beberapa ayat sebelumnya, gak lama sebelum ini, Tuhan Yesus tuh memuji Petrus, Bapak Ibu. Baru dipuji, baru ditinggikan, langsung dijatuhkan. Bukan karena Tuhan Yesus gak suka Petrus, tapi karena Tuhan Yesus tahu Petrus punya pemikiran yang salah. Tuhan Yesus tahu bahwa apa yang dipikirkan oleh Petrus itu bukan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dan setelah itu Tuhan Yesus melanjutkan dengan mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini merupakan suatu undangan dari Yesus kepada setiap orang yang mau mengikut dia. Kita perhatikan sekali lagi Bapak Ibu. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ketiga hal ini adalah ketiga hal yang tidak bisa dipisahkan. Nggak bisa didiskon Bapak Ibu. Nggak bisa kalau misalnya beli satu, satunya nggak mau gitu, nggak bisa Bapak Ibu. Ketika kita mau ikut Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan harus menyangkal diri dan harus memikul salib.
Apa sih maksud ketika Tuhan mengatakan bahwa kita harus menyangkal diri? Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya menyangkal diri ini aparneomai. Atau kalau diartikan itu membantah atau menyatakan tidak. Menolak dikaitkan dengan atau menolak dengan kuat. Benar-benar menolak sumber yang dilibatkan. Jadi sebenarnya ketika kita diminta untuk menyangkal diri, sederhananya itu sama seperti ketika Petrus nantinya akan menyangkal Tuhan Yesus ketika ayam berkokok 3 kali. Seharusnya ketika kita menyangkal diri itu seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ada satu kutipan yang baik yang saya kira dapat membantu kita dari seorang penulis bernama B.J. Bolan. Menyangkal diri artinya kita tidak boleh hidup menurut kemauannya sendiri atau begitu saja mewujudkan keinginannya sendiri, tetapi harus setiap hari belajar mendoakan kehendak-Mu jadilah, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan Yesus memerintahkan satu hal ini? Karena Tuhan Yesus tahu, satu masalah ini, satu problem ini, ada bukan hanya dalam diri Petrus, tapi dalam diri setiap murid-muridnya dan setiap orang yang mengikut dia pada waktu itu. Problemnya adalah problem ini, Bapak Ibu Saudara. Self-centeredness atau berpusat kepada diri sendiri. Tuhan Yesus tahu bahwa pada waktu itu, setiap orang yang mengikut dia, mereka mengikutnya karena ada satu kepentingan yang ingin mereka kejar, yang ingin mereka dapatkan. Dan kepentingan itu semuanya berpusat kepada diri mereka sendiri. Dan mereka tidak benar-benar tulus mengikut Tuhan. Ketika kita berbicara tentang self-centeredness ini, Bapak Ibu, itu artinya orang yang punya pemahaman seperti ini. Di dalam hidupnya dia hanya memikirkan dirinya sendiri. It's all about me. Bahkan dalam pikirannya, dunia itu berputar mengelilingi dia. Jadi apapun yang dia lakukan, harus dia yang benar. Kalau orang nggak setuju sama dia bakal nggak suka. Kenapa? Karena yang benar harus aku. Bapak Ibu, seorang penulis buku lainnya, dia seorang penulis yang terkenal dalam bidang kepemimpinan. Dia adalah seorang S3 dalam bidang kepemimpinan, yaitu namanya Sen Senjaya. Dia mengatakan bahwa problem utama dalam kepemimpinan adalah diri sendiri. Problem utama dalam kepemimpinan adalah diri sendiri. Jadi problem yang dihadapi oleh para setiap pemimpin, dan sebenarnya juga setiap kita, manusia, yang paling utama adalah diri kita sendiri. Dan ini ternyata sudah dicatat juga dalam firman Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 3. Ayat yang pertama sampai yang keempat. Firman Tuhan mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Yang terakhir yang paling penting, mereka lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kalau Bapak Ibu perhatikan, bukankah ini permasalahan yang sebenarnya sedang terjadi juga pada masa ini, Bapak Ibu? Kalau kita lihat generasi muda zaman sekarang, bahkan anak-anak kecil zaman sekarang, banyak dari mereka yang kalau kita sebagai orang tua melihat, kok anakku egois banget ya. Apa-apa itu nggak mau disalahin. Dan persis seperti kata-kata yang saya warna kuning tadi, Bapak Ibu. Karena memang di zaman sekarang, budaya yang sedang ada itu adalah budaya yang sangat mementingkan diri sendiri. Kalau kita perhatikan, sekarang yang banyak digemakan itu apa? Self-love, mencintai diri sendiri. Pengakuan akan diri sendiri. Memang itu adalah hal-hal yang baik Bapak Ibu, dalam batas yang wajar. Tapi kalau sudah berlebihan, pada akhirnya akan menjadi apa Bapak Ibu? Berhala yang lain, kita akan terlalu mencintai diri kita sendiri. Kita akan jadi orang-orang yang narsis, terlalu mencintai dirinya sendiri. Sampai lupa cintanya akan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, berhala self-centeredness ini atau yang berpusat kepada diri kita sendiri. Sebenarnya kalau kita lihat, ada 2 manifestasi yang dengan jelas terlihat.
Manifestasi yang pertama adalah hedonisme, lalu manifestasi yang kedua adalah legalisme. Apa sih ini Bapak Ibu hedonisme sama legalisme? Nah, kita kan sama-sama belajar Bapak Ibu. Yang pertama hedonisme. Kalau diartikan hedonisme adalah sebuah pengejaran kesenangan, pengejaran kenikmatan, dan barang-barang materialistik sebagai tujuan utama atau menjadi hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. Gampangnya Bapak Ibu, kalau selama ini di dalam kehidupan kita, yang kita kejarnya, yang kita kejar adalah duit, cuan gitu ya Bapak Ibu ya. Yang kita kejar adalah kenyamanan supaya kita hidupnya enak, nggak sengsara. Yang kita kejar itu adalah mungkin kita bisa menikmati dengan membeli barang, menghabiskan uang kita, atau mungkin beli makanan, habisin uang buat beli makanan. Kalau ternyata yang selama ini jadi tujuan utama dalam hidup kita adalah hal-hal tersebut, bisa jadi kita sedang jatuh dalam berhala hedonisme ini, Bapak Ibu Saudara. Dan ini juga senada sebenarnya dengan ayat yang kita baca tadi dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Ini adalah gambaran seseorang yang jatuh dalam hedonisme, Bapak Ibu. Gampangnya gimana sih Bapak Ibu? Gampangnya ini salah satu contoh nyata ya Bapak Ibu. Misalnya ada seorang jemaat yang udah lama nggak ke gereja dan pendetanya datang ngunjungin, terus dia tanya, "Cik, kok udah lama nggak ke gereja toh?" "Oh iya Musa, oh iya Pak Pendeta, lagi sibuk nih. Ini udah mulai nih, rame nih. Kan udah mulai jalan kayak biasa, udah nggak ada lagi tuh PPKM apa seronok lah itu. Makanya usahaku lagi rame nih Pak Pendeta. Jadi orderannya parfum itu wake banget. Ini tokoku di Glodok nggak bisa tak tinggal, makanya Sabtu Minggu ku rame-rame nih Pak Pendeta. Jadi aku tuh harus standby Sabtu Minggu lah, terus pegawaiku ya itulah wis males banget aku ngurusinnya, lemot kabeh. Jadi lek ra ono bose ini nggak ngerti. Pasti suwe pelayanannya." "Oh iya, Cik. Jadi karena sibuk ngurusin kerjaan toh, Cik?" "Iya, pokoknya Sabtu Minggu ra iso diganggu wis aku. Makanya nggak bisa ke gereja. Maaf yo Pak Pendeta, sorry, nggak bisa ke gereja aku. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti aku nggak ke gereja, tapi tetap persembahan tetap aman kok. Persembahan tetap jalan. Nanti buat pembangunan nanti tak kirimi duit wes aman. Gereja butuh apa? Atau Pak Pendeta butuh apa? Butuh parfum, wih ada parfum baru, camik Pak Pendeta. Kalau mau tak kirimi wes." "Oh enggak Cik, maksudnya ini pengen ngajain supaya si Taci balik lagi, gereja lagi. Udah lama, yang lain kangen, udah lama nggak ikut koper toh. Udah dicariin loh sama Bu Indriati loh." "Oh iya Pak Pendeta, aku misalnya Sabtu Minggu ku sibuk, terus jami koper tuh, aduh ndak iso wes, pokoknya nanti jemput anakku lah, les. Wih pelajarannya tambah susah." "Oh ndak iso ya Cik ya? Yo nanti wes lah, gampang lah. Pokok tenang aja, masalah persembahan, masalah duit aman lah. Karena aku nyari duit ini buat gereja juga toh. Masalah aku nggak datang ke gereja aman lah, pokoknya persembahannya aman." Nah Bapak Ibu, kalau kita ternyata menjalani kehidupan kita dengan sikap yang seperti ini, itu salah satu contoh bahwa kita sebenarnya sudah jatuh dalam berhala hedonisme. Kita memikirkan uang, memikirkan keuntungan, sampai kita merasa kayak, ya udahlah, pokoknya aku kasih persembahan ke gereja, doa ya doa, baca Alkitab ya baca, ya udahlah, aman kan? Kan Tuhan udah senang pasti. Lalu yang kedua, manifestasi yang kedua adalah dalam 2 Timotius 3 ayat 5, firman Tuhan mengatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ini adalah manifestasi dari legalisme, Bapak Ibu. Legalisme adalah sebuah keterikatan perilaku, keterikatan disiplin dan praktik dengan sebuah keyakinan untuk mencapai keselamatan dan kedudukan yang benar di hadapan Tuhan. Kalau gampangnya kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan Yesus sering sekali mengkonfrontasi orang-orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka jatuh ke dalam dosa ini, legalisme. Mereka sangat menjunjung tinggi Taurat, mereka sangat memahami firman Tuhan. Bahkan kalau dirinci, mereka suruh nyebutin, kalau ada ujian dikasih, mungkin mereka dapat nilai 100, Bapak Ibu Saudara. Tapi salahnya adalah mereka merasa bahwa dengan apa yang mereka lakukan itu, mereka bisa mencapai keselamatan dengan usahanya sendiri. Dan orang-orang yang jatuh ke dalam dosa legalisme ini, biasanya adalah orang-orang yang merasa bahwa cukup dengan kita melakukan kewajiban-kewajiban beribadah, itu udah cukup. Dan pola pikir yang sering terjadi adalah
Mereka beribadah, mereka melayani Tuhan, mereka datang ke gereja, mereka memberi persembahan, tetapi tujuan dari semuanya itu adalah untuk diri mereka sendiri, untuk mencapai kepuasan dari diri mereka sendiri. Dan Paulus sadar ini adalah hal yang sangat membahayakan, dan banyak umat Tuhan yang secara tidak sadar jatuh ke dalam dosa legalisme ini, Bapak Ibu Saudara. Bahkan Paulus sendiri terjatuh ke dalam legalisme ini, Bapak Ibu. Dalam Filipi pasal 3 ayat 4-7 Paulus mengatakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Aku disunat pada hari ke-8, aku dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, aku orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bapak Ibu Saudara, Paulus dulu sebelum mengenal Kristus, dia adalah seorang Farisi. Apa maksudnya? Dia adalah seorang yang sangat taat kepada Taurat. Tidak ada satupun Taurat yang luput dalam hidupnya untuk dia lakukan, Bapak Ibu. Tapi dia sadar ketika dia belum mengenal Kristus, dia melakukan semuanya itu bukan karena cintanya kepada Tuhan. Dia melakukan semuanya itu untuk dirinya sendiri. Supaya dia mendapat keselamatan, supaya dia dianggap baik oleh orang lain. Tapi Paulus mengatakan, dahulu itu yang merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bapak Ibu, kalau kita baca, biasanya dari ayat ini kita lihat bahwa biasanya orang-orang yang jatuh ke dalam legalisme itu mereka punya kesombongan tersendiri, Bapak Ibu. Mereka merasa mereka yang paling rohani, paling kudus, bahkan mungkin lebih kudus dari pendetanya begitu. Mereka merasa tidak ada satupun dalam kehidupan mereka yang ada celahnya. Mereka melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Dan pada akhirnya mereka menganggap rendah orang lain. Dan seringkali orang-orang yang jatuh ke dalam legalisme adalah ada orang-orang yang bahkan tidak mau dikoreksi oleh orang lain, Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka ke gereja, ya pokoknya gereja harus ikutin apa mauku. Pendetanya harus ikutin apa mauku. Karena ya aku yang paling benar, aku yang paling ngerti firman Tuhan. Aku yang paling menguasai firman Tuhan. Biasanya orang-orang yang jatuh ke dalam legalisme adalah orang-orang yang seperti ini. Sehingga ketika mereka diberi masukan, ketika mereka diberi nasihat, mereka akan dengan gampangnya menolak. Oh, gak guna itu nasihatnya. Sok tahu pasti dia kan. Lebih ngerti aku kok tentang firman Tuhan. Ngapain ngasih tahu. Nah Bapak Ibu, ini adalah satu dosa yang seringkali kita, anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan pun, secara tidak sadar jatuh dalam dosa legalisme ini. Kita merasa kita yang paling tahu, kita sombong akan pengetahuan kita. Dan ternyata alasan dari semuanya itu bukan untuk Tuhan. Bukan karena kita cinta sama Tuhan. Tapi karena kita merasa itu pride kita. Itu harga diri kita. Itu kebanggaan kita. Kita merasa yang paling baik, kita merasa yang paling benar. Tapi bukan karena kita sayang sama Tuhan, bukan karena kita cinta sama Tuhan. Nah Bapak Ibu, undangan dari Yesus bukan hanya untuk menyangkal diri, tetapi juga untuk memikul salib. Di zaman sekarang salib adalah suatu hal yang indah bagi kita, Bapak Ibu. Banyak orang yang pakai kalung salib, di rumahnya ada salib, terus wallpapernya salib mungkin gitu ya. Karena memang bagi kita di zaman sekarang salib adalah suatu simbol akan kasih Tuhan, akan cintanya Tuhan, akan pengharapan yang kita miliki. Tapi pada waktu itu gak ada orang yang kemana-mana bawa salib, pakai kalung salib, diguyu Bapak Ibu, diketawain Bapak Ibu. Karena pada waktu itu salib adalah sesuatu yang hina. Salib adalah lambang akan penderitaan yang paling berat pada waktu itu. Dan ketika Tuhan mengatakan, ketika Tuhan mengundang kita untuk memikul salib, itu artinya Tuhan mengundang kita untuk memikul satu hal yang paling hina. Untuk boleh merasakan penderitaan, mengalami penderitaan dalam kehidupan kita. Dan di satu bagian lainnya, dalam Lukas 9 ayat 23, bagian paralel dari firman Tuhan yang kita renungkan hari ini,
Dikatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, Bapak Ibu. Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi firman Tuhan ingin mengatakan kita pikul salib itu bukan artinya kayak udah. Kalau kita pengen ya dipikul salibnya, kalau enggak ya udah tinggalin aja. Taruh rumah, taruh berangkas, taruh lemari kunci udah selesai. Enggak Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengatakan kalau kita pengen ikut Tuhan, kita harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari dalam kehidupan kita. Itu artinya setiap hari dalam kehidupan kita mungkin merasakan penderitaan. Kita mungkin merasakan ketidaknyamanan. Dan itulah satu undangan yang Tuhan berikan kepada kita. Berat Bapak Ibu, berat. Bagi kami para hamba Tuhan pun ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tapi inilah suatu undangan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur ayat ini tidak berhenti sampai di sana. Karena di ayat yang selanjutnya Tuhan mengatakan dalam Matius 16 ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Yesus, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ketika Tuhan Yesus mengajak kita untuk memikul salib, itu artinya kita mau menghadapi ketidaknyamanan. Kita mau untuk merasakan penderitaan. Yang tentu rasanya nggak enak Bapak Ibu. Entah itu mungkin kita harus mau merelakan pekerjaan kita, karena kita tahu bahwa ternyata pekerjaan kita itu bosnya nggak jujur mungkin. Atau mungkin kita harus mau mengalah dalam sebuah dialog, dalam sebuah debat. Kita harus mau menurunkan ego kita. Atau mungkin contoh lainnya adalah kita harus mau kehilangan harta yang selama ini kita jaga. Kita harus mau kehilangan uang yang selama ini mungkin kita tabung untuk pekerjaan Tuhan. Memikul salib artinya adalah seperti itu. Lalu undangan yang terakhir adalah menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikut Yesus. Ini jadi sebuah kesimpulan dari undangan Yesus. Bahwa mengikut Yesus artinya adalah kita mau menyerahkan semua hak-hak kita untuk mendapatkan Yesus sepenuhnya. Ini bukan berarti Tuhan merampas semua hak kita dan kita nggak menjadi manusia yang seutuhnya Bapak Ibu. Bukan seperti itu. Meskipun kita menyerahkan semua hak-hak kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, itu bukan berarti kita nggak jadi manusia yang seutuhnya. Malah kebalikannya Bapak Ibu. Kita akan menjadi manusia yang seutuhnya. Kita akan menjadi pribadi yang berbahagia. Kita akan mendapatkan sukacita yang terbesar itu ketika kita dengan rela hati tanpa paksaan menyerahkan semua hak-hak kita, seluruh hidup kita kepada Tuhan untuk mendapatkan Yesus sendiri. Bukan untuk mendapatkan berkat darinya, bukan untuk mendapatkan sesuatu darinya, tapi mendapatkan pribadi Yesus itu sendiri. Bapak Ibu, kalau kita rangkumkan untuk perenungan firman Tuhan kita hari ini, Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, mana yang mau kita pilih? Kita mau ikut diri sendiri, atau kita mau ikut Yesus? Kalau kita ikut diri sendiri, artinya kita memperoleh seluruh isi dunia. Kamu mau apa bisa. Dan ini adalah satu hal yang dianggap keuntungan oleh dunia kita. Kalau kita ikut diri sendiri, ya artinya itu berpusat pada diri kita sendiri. Kita mau apa, ya kita lakukan. Kita mau apa, ya itu kita lakukan aja tanpa kita pikir panjang. Tapi kalau kita mau ikut Yesus, itu artinya bukan hanya kita nggak bisa memperoleh isi dunia, tapi kita harus mau kehilangan hidup kita karena Yesus. Kalau kita ikut Yesus, itu artinya kita harus mau menyangkal diri kita. Yang itu artinya kita harus menghadapi penderitaan, dan kita harus merasakan ketidaknyamanan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya yang mana yang kita pilih? Apakah benar
selama ini kita melakukannya? Benar-benar karena rasa cinta kita, rasa sayang kita kepada Tuhan. Atau jangan-jangan selama ini kita melakukan semuanya itu untuk apa Bapak Ibu? Untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Apa yang sebenarnya menjadi tujuan kita? Apakah benar semuanya itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan namanya? Atau jangan-jangan semuanya itu kita lakukan untuk mendapat goal atau tujuan pribadi kita? Apakah semua hal rohani, semua hal baik yang kita lakukan dalam hidup ini, itu kita lakukan karena kita sayang sama Tuhan? Karena kita bersyukur akan keselamatan yang Tuhan berikan? Atau jangan-jangan semuanya itu kita lakukan untuk memanipulasi Tuhan, untuk memanfaatkan Tuhan, atau untuk menyogok Tuhan supaya kita dapat berkat, supaya hidup kita lebih enak ketika kita di dunia ini? Manakah yang kita lakukan Bapak Ibu? Apakah kita mengasihi Tuhan dengan tulus? Atau jangan-jangan selama ini kita hanya memanipulasi Tuhan untuk keuntungan pribadi kita? Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, kita harus merubah pola pikir kita. Yang awalnya mungkin adalah, apa sih yang gereja bisa lakukan untuk aku? Apa sih yang Tuhan bisa lakukan untuk aku? Kita balik Bapak Ibu. Tidak lagi apa yang Yesus bisa lakukan untuk aku, tetapi apa yang bisa kulakukan untuk Tuhanku, untuk gerejaku, untuk keluargaku, dan untuk komunitasku. Ini adalah pola pikir yang harusnya kita punya. Dan tentu tidak mudah Bapak Ibu. Sebagai hamba Tuhan pun sama. Nah, satu ungkapan yang sangat melekat dalam diri hamba Tuhan, itu adalah ungkapan ini Bapak Ibu. Gajah dibelangkoni. Bapak Ibu mungkin beberapa tahu ya, apa sih ungkapan ini gajah dibelangkoni? Ini ungkapan Jawa. Jadi artinya itu, iso khotbah, nanging ra iso nglakoni. Pinter khotbah, pinter ceramah, pinter ngajar, tapi nggak bisa melakukannya. Dan ini adalah satu dosa yang sangat sering dilakukan oleh kami para hamba Tuhan. Dan ketika saya memberitakan firman Tuhan hari ini juga, ketika saya merenungkan, gak gampang Bapak Ibu Saudara, karena saya tahu ketika saya membaca Alkitab, ketika saya membaca firman Tuhan ini, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu seakan-akan tertuju kepada saya. Dan ada satu pertanyaan yang Tuhan tanyakan kepada saya. Lah kamu sendiri udah melakukannya belum? Kamu bilang ikut Tuhan harus sangkal diri, harus pikul salib. Kamu udah belum? Udah sangkal diri? Udah pikul salib? Atau selama ini hidupmu cuma cari enak, cari nyaman. Mau enak ae, disuruh ngapain, yang harus berkorban sedikit buat Tuhan. Enggak wis Tuhan, terima kasih, aku mau enaknya aja. Kalau yang enggak enak kasih yang lain, aku enggak mau. Enggak segampang itu memang Bapak Saudara. Ini adalah satu hal yang berat untuk kita, para pengikut Kristus. Dan kami pun, para hamba Tuhan, kami tidak munafik. Karena kenyataannya banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Sama seperti Paulus jatuh ke dalam dosa legalisme. Merasa diri paling benar, merasa diri paling kudus. Sehingga ketika ada orang yang mengoreksi, ada orang yang memberi saran, mereka nggak mau dengar. Dan banyak contoh-contoh yang sudah terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Para pendeta yang punya kekuasaan, mereka menggunakan kekuasaannya untuk mencari keuntungan. Bahkan ada gereja yang pecah jadi dua, sampai todong-todongan pistol, karena memperebutkan harta warisan, memperebutkan harta yang mereka miliki. Atau di luar sana, ada pendeta-pendeta, ada hamba-hamba Tuhan yang mereka adalah penulis terkenal, mereka adalah teolog terkenal, mereka dosen dari universitas terkenal. Tapi ketika diselidiki, ternyata mereka melakukan pelecehan seksual kepada orang yang mereka layani. Berat Bapak Ibu Saudara. Bagi kami hamba Tuhan ini satu tanggung jawab yang jauh lebih berat. Memang pada akhirnya kami para hamba Tuhan, Pak Edi, saya, Evangelis Yonatan, kami hanyalah orang-orang berdosa yang memiliki tugas lebih penting, tugas lebih berat dari jemaat sekalian. Tapi kita semua sama Bapak Ibu. Kita adalah manusia yang bisa jatuh dalam dosa. Kita adalah manusia-manusia yang lemah, yang kalau kita nggak menjaga diri kita, nggak terus berusaha menyangkal diri, memikul salib, kita akan jatuh dalam dosa. Dan Bapak Ibu Saudara, ini adalah tugas kita bersama. Bukan artinya hamba Tuhan mau enak-enakan karena merasa sama enggak Bapak Ibu. Tanggung jawab kami lebih berat.
Tapi itulah tugas gereja, itulah tugas jemaat Tuhan. Hamba Tuhan mengarahkan, membimbing jemaat. Tapi ketika jemaat melihat hamba Tuhan ternyata melakukan kesalahan, di sanalah peran gereja untuk mengkoreksi hamba Tuhan. Ini satu hal yang tidak mudah untuk saya sampaikan Bapak Ibu, karena saya tahu saya sendiri sangat mudah dan bahkan sering terjatuh dalam satu dosa ini. Dan seperti kutipan dari R.C. Sproul, hidupku malah menjadi semakin sulit ketika aku menjadi seorang Kristen. Sebelum aku jadi pengikut Tuhan, kayaknya hidupku lebih mudah ya. Dan mungkin itu juga yang kita alami. Setelah kita mengikut Tuhan, kita merasakan ternyata kehidupan kita kayaknya semakin sulit, Bapak Ibu Saudara. Itulah undangan yang Tuhan berikan kepada kita. Memang penuh dengan ketidaknyamanan, gak enak Bapak Ibu. Tapi sebagai gereja Tuhan, marilah kita saling tolong-menolong, saling menanggung, agar kiranya kita semua, apapun jabatan, apapun tugas dan tanggung jawab kita, apapun peran kita, apapun posisi kita adalah satu keluarga, satu gereja di dalam Tuhan. Dan hari ini kita sekali lagi diingatkan bahwa tugas kita adalah untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Itu adalah tugas yang harus kita lakukan bersama-sama. Dan Tuhan Yesus tidak menyuruh itu, tidak menuntut itu tanpa satu contoh, Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak sekedar menuntut kita untuk menyangkal diri, tapi Ia sendiri sudah melakukan penyangkalan diri yang sejati. Ia mau mengosongkan dirinya, meninggalkan tahta kemuliaannya dan menjadi sama dengan kita manusia. Seperti yang dikatakan oleh Filipi 2 ayat 5-8. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Bapak Ibu, kiranya Tuhan boleh menolong kita semua. Tuhan boleh menguatkan kita semua. Dan sebagai satu gereja Tuhan yang utuh, satu keluarga Tuhan, satu keluarga di dalam Kristus, marilah kita saling menguatkan, saling menolong satu sama lain. Karena ini bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Tapi di dalam Tuhan, di dalam gereja Tuhan ini, kita akan bisa melakukannya ketika kita bersama-sama saling menanggung beban ini. Mari kita mengambil waktu sejenak, kita tundukkan kepala, kita tutup mata kita. Mari kita lihat kembali dalam kehidupan kita. Apakah benar selama ini kita sudah berusaha menyangkal diri, berusaha memikul salib dan mengikut Tuhan? Apakah benar dalam kehidupan kita benar-benar melakukan semuanya itu karena kita sayang sama Tuhan? Karena kita mengasihi Tuhan? Atau jangan-jangan itu semua kita lakukan karena kita ingin memanipulasi Tuhan? Bapak Ibu, ambillah waktu sejenak dalam beberapa menit ke depan ini, mari kita lihat kembali dalam kehidupan kita. Mari kita lihat salib Tuhan itu. Ketika kita mengikuti Yesus, ketika kita memutuskan untuk kita mau mengikuti Dia, kita mengatakan, Tuhan ini aku, ini hidupku. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Tapi mungkin di dalam perjalanan iman kita terjatuh, kita tersandung, kita semakin jauh dari Tuhan. Ada dari kita yang jatuh dalam dosa hedonisme. Ada dari kita yang jatuh dalam legalisme. Tapi kita semua sama di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa melihat kita, mengamati kita. Dan Tuhan menunggu kita untuk berbalik kepadanya. Tuhan siap untuk mendekap kita dengan erat ketika kita berbalik kepadanya. Pertanyaan cuma satu. Maukah kita kembali berbalik kepada Tuhan?
Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua untuk menaikkan satu pujian ini. Satu pujian yang sangat akrab dalam telinga kita. Mengikut Yesus, keputusanku. Kiranya pujian ini boleh kembali mengingatkan komitmen kita kepada Tuhan. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusan. Mengikut Yesus, keputusan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia di belakang. Di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Memang firman yang tidak mudah untuk kami lakukan. Tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan setiap kami. Tuhan, secara khusus tolonglah kami, para pemimpin-pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan, majelis dan penatua yang ada. Memang kami sama-sama orang berdosa, yang mudah jatuh dalam dosa. Tapi Engkau memberikan satu kepercayaan yang lebih kepada kami. Dan tolonglah kami agar kami bisa melakukannya. Agar melalui setiap kami, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan kami sebagai gereja Tuhan, GKMI Pengharapan di tempat ini, boleh bersatu hati, menyerahkan hidup kami, sehingga melalui setiap pribadi jemaat yang ada di tempat ini, siapa orang di luar sana yang belum mengenal Engkau boleh melihat betapa indahnya, betapa luar biasanya kehidupan dari para pengikut-pengikut-Mu yang penuh dengan kehangatan, yang penuh dengan kasih setia, sama seperti Tuhan kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk Saudara Nikolas yang sudah menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita boleh lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan sambutlah undangan Tuhan kepada kita untuk mengikut Dia. Kita akan naikkan pujian kita yang terakhir dengan pujian PPR 1 nomor 62, percaya dan patuh. Untuk bait yang terakhir saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian kita, percaya dan patuh. Allah serta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi suluh. Dengannya di samping, ku tetap dibimbing, beserta yang percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Kamu bangkit bangkit, awan di langit, sabdanya tempatku berteduh. Tak bimbang khawatir, tak keluh terlahir, bagi yang percaya dan patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia.
percaya patuhlah. Tak mungkin membalas kasih-Nya yang luas sebelum kita serahkan penuh hidup darta sekalian atas mesbah Tuhan. Dengan hati percaya patuh, percayalah patuh pada Allah agar hidup bahagia. Mari kita bangkit berdiri. Kesukaan ku beserta Tuhan, di hati kesenangan penuh. Dan ku bantu, jalannya ku ikut, selamanya percaya patuh. Percayalah patuh pada Allah agar hidup bahagia, percaya patuhlah. Komitmen kemuritan, pengakuan iman rasuli, dan doa berkat oleh Pendeta IDSS. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, mari kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Jemaat silakan duduk, mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.